Shalom Ibu Bapak dan Saudara-saudari, kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan. Marilah Ibu Bapak dan Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan sapaan dari Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, untuk rangkaian perjalanan kehidupan kami, terlebih bangsa kami Indonesia. Kami terus mendoakan untuk bangsa kami tercinta. Kami percaya bahwa Tuhan ada di dalamnya. Tuhan memberkati dan Tuhan membantu. Tuhan ada di setiap perjalanan dinamika bangsa negara kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara-saudari, Tuhan menyapa kita di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Tema sapaan harian hari ini adalah doa bagi bangsa. Di dalam perikop ini diceritakan bahwa bangsa Israel sedang mengalami masa paling sulit dalam sejarahnya. Ketika pesan ini disampaikan, Ibu Bapak, mereka hidup di pembuangan, jauh dari tanah air, di tengah bangsa yang tidak menyembah Allah Israel. Dalam kondisi yang tertekan, mungkin harapan terbesar mereka adalah melihat kota musuh itu runtuh. Namun, Tuhan justru memberikan pesan yang mengejutkan. Dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota itu dan berdoalah untuk kota itu. Pesan ini bukan sekedar perintah Ibu Bapak, tetapi juga sebuah panggilan untuk mengasihi, bahkan di tengah lingkungan yang berbeda dan mungkin tidak bersahabat. Hal ini, konteks ini relevan bagi kita yang hidup di Indonesia. Sebuah negara yang dianugerahi keberagaman luar biasa dari suku, bahasa, budaya, hingga agama. Keberagaman ini adalah kekayaan, tetapi sering juga menjadi sumber gesekan satu dengan yang lain. Jika kita melihat fenomena intoleransi, ujaran kebencian di media sosial, penolakan pembangunan rumah ibadah, bahkan kekerasan atas nama perbedaan. Reaksi alami kita mungkin ingin membalas atau menjauh. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk melangkah di jalan yang lebih tinggi. Yaitu apa? Jalan doa dan mengupayakan perdamaian. Sebagai orang percaya, Ibu Bapak, ini adalah tugas rohani. Sekaligus juga tugas sosial bagi kita. Tugas rohani kita adalah mendoakan bangsa secara tekun, memohon agar kasih dan keadilan Tuhan memerintah atas negeri ini. Dan tugas sosial kita adalah terlibat dengan nyata, menghargai perbedaan, menjadi teladan dalam kebenaran, melayani siapapun tanpa memandang latar belakang, dan membangun hubungan yang persatukan. Kita bukan hanya warga negara, tetapi juga duta kerajaan Allah di tengah masyarakat yang majemuk, Ibu Bapak. Apalagi jika kita lihat dari sebuah jemaat di Jawa Tengah, ada berita yang mengalami penolakan pembangunan gereja. Daripada membalas dengan kemarahan, mereka memilih melayani masyarakat sekitar, mengadakan bakti sosial, membantu korban banjir, dan membersihkan lingkungan bersama dengan warga. Lambat laun, Ibu Bapak, hati yang keras mulai melunak. Hubungan yang tegang berubah menjadi persahabatan. Dan itulah yang terjadi. Dan izin dari pembangunan pun diberikan. Mereka bukan hanya berdoa untuk kesejahteraan kota itu, tetapi juga aktif mewujudkannya. Inilah gambaran tugas kita sebagai aksi Kristus bagi bangsa ini. Ketika kita mendoakan bangsa,
dan terlibat membangun kesejahteraan bersama, kita sedang mentaati perintah Tuhan. Kita membiarkan hati kita untuk dibentuk oleh kasih-Nya. Dan kita menjadi alatnya untuk membawa terang di tengah kegelapan. Janji Tuhan sudah sangat jelas. Ketika bangsa ini damai, kita pun akan menikmati damainya. Maka, marilah kita setia menjalankan tugas ini. Berdoa, bertindak, dan hidup sebagai garam dan terang demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Juga menjadi kesejahteraan kita semuanya. Tuhan berkati kita.